pertarungan abadi antara hak dan batil bukan terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, tetapi pertarungan abadi sudah terjadi ketika Allah menetapkan kebenaran di muka bumi ini, mengutus para nabi. Saat itu pula terjadi pergulatan antara hak dan batil. Jadi ini tidak akan berakhir kecuali kiamat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Kalau minuman penceramah gahwa, kopi ring. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, gak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Ustaz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor merayap masuk di bawah kolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor tambah kencang, begitu ya. Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis. Laporannya harus fair, vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu. Harusnya jangan lapor UAS ke polisi, lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Gak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Nah, artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nah, gak mempan, lapor ke Tuhan. Waalaikumsalam Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Matius, Markus, Stefanus, Tetanus? Ini Tuhan. Ini Yahya Waloni dengan Ustaz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu, awas tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti. Rok pendek, kitab tebal begini. Nah ibu kan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin, kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada, mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya, siapa? Yesus.
Nah kalau Yesus bicara begitu, dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah kenapa kamu tuhankan dia? Coba kamu buka Al-Quran. Gimana? Al-Ma'idah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai pembanding. Makanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh saya tidak senang ustadznya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area. Pas Jumatan di rest area. Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb. Hanya menceritakan tentang isi perut. Hanya menceritakan tentang sholat. Hanya menceritakan tentang umroh. Hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam.